Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya untuk memenuhi syarat ulangan akhir semester pada semester 3 pada mata kuliah akuntansi biaya praktikum. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Elwi Marisa, Lucy Rahmawati, Fitri Wulanuri, Reta Herliani, dan Srinita Agustina akan menjelaskan materi tentang penerapan sistem biaya standar perusahaan manufaktur. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Srinita Agustina, NPM 1022007, kelas B akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan sistem biaya standar pada perusahaan manufaktur. Perkenalkan, nama saya Elwi Marisa dari program studi S1 Akuntansi NPM 102200015. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulanuri dari prodi S1 Akuntansi NPM 1022014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Rahmawati dari kelas B Manajemen NPM 101200720. Perkenalkan, nama saya Reta Herliani dari kelas B Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 102200038. Langsung saja kepada materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Apa itu biaya standar? Menurut Mulyadi 2009, sistem biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satuan produk atau biaya kegiatan tertentu, di bawah asumsi bahwa kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor tertentu. Biaya standar adalah produksi suatu unit atau sekelompok produk selama periode tertentu yang ditentukan di muka. Biaya standar merupakan biaya yang direncanakan untuk suatu produksi pada operasi tertentu. Suatu biaya standar mempunyai dua komponen, yaitu standar fisik dan standar harga. Standar fisik adalah kuantitas standar masukan unit keluaran. Standar harga adalah perkiraan per unit masukan. Biaya produksi standar dibuat meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya operasional pabrik. Sedangkan klasifikasi yang dipergunakan dalam UKM Wingko Babat Ibu Haji Wiwik adalah standar ideal dan standar yang saat ini dapat dicapai, karena kedua standar itu sangat berpengaruh dalam perkembangan operasi UKM tersebut. Dengan alasan kedua standar tersebut saling pengaruhi satu sama lain, standar-standar ini sangat menantang tetapi dapat tercapai. Manfaat biaya standar. Sistem biaya standar bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memberikan wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Biaya standar dapat digunakan untuk hal-hal, yaitu yang pertama, menyediakan prosedur penentuan biaya produk. Yang kedua, memudahkan membuat anggaran. Yang ketiga, mengendalikan biaya. Dan yang keempat, menentukan harga jual. Tujuan dan kelemahan biaya standar. Tujuan dari penerapan sistem biaya standar adalah untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian dan untuk memfasilitasi perhitungan biaya produksi. Lalu ada kelemahan biaya standar menurut Mulyadi tahun 2000. Tingkat kelonggaran standar tidak dihitung dengan tepat meskipun telah ditetapkan dengan jelas oleh UKM. Seringkali standar cenderung menjadi fleksibel karena produksi yang selalu mengalami perubahan. Lalu di sini ada beberapa konsep dari penerapan sistem biaya standar. Yang pertama ada biaya standar, yang kedua ada tipe-tipe biaya standar, yang ketiga ada konsep pengendalian, yang keempat ada biaya produksi.
manufaktur. Ada 4 aspek penerapan biaya dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu menentukan standar biaya produksi. Dalam bidang manufaktur, biaya standar dibuat untuk biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Penerapan standar biaya produksi dapat membantu mengurangi pengeluaran biaya produksi. Penerapan standar biaya di masing-masing aspek. Ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan keseluruhan biaya yang diperlukan untuk memperoleh hingga bahan baku siap digunakan. Biaya bahan baku meliputi harga bahan, biaya pengiriman, penyimpanan, dan lain sebagainya. Biaya bahan baku terbagi menjadi 2, biaya bahan baku langsung dan biaya bahan baku tidak langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku yang signifikan atau utama dalam pembuatan produk jadi. Sedangkan biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya bahan baku yang sifatnya menyelesaikan atau melengkapi produk jadi. Dalam mengelola biaya bahan baku, perusahaan dapat menganalisis bahan baku mana yang memiliki kualitas terbaik dengan harga paling murah. Selain itu juga perusahaan dapat mengevaluasi biaya bahan baku tidak langsung yang sekiranya tidak terlalu diperlukan sehingga efisiensi biaya produksi dapat terjadi. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan terhadap jasa tenaga kerja yang menangani produk secara langsung. Biaya tenaga kerja juga menjadi kunci efisiensi keuangan dalam sebuah bisnis, khususnya perusahaan manufaktur. Banyaknya jumlah tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan manufaktur haruslah selaras dengan hasil output produk dan pendapatan perusahaan. Jika jumlah tidak seimbang, akan ada pemborosan pada tenaga kerja. Selanjutnya ada biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya lain yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead juga dikeluarkan untuk biaya-biaya lain yang tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi, termasuk biaya yang bersifat tidak terduga. Yang kedua yaitu optimalisasi persediaan. Selain menghemat biaya produksi, perusahaan juga perlu melakukan optimalisasi persediaan agar tidak terjadi penumpukan barang. Penumpukan barang di gudang berpotensi menguras dana perusahaan. Contohnya adalah bahan baku kadaluarsa yang tersimpan di gudang dalam waktu yang cukup lama menjadi bahan tidak terpakai dan pada akhirnya akan dibuang. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan pengecekan persediaan atau stock of name secara berkala. Stock of name bisa mengurangi banyak pengeluaran untuk belanja bahan baku atau menurunkan belanja pegawai jika diperlukan. Yang ketiga yaitu proses produksi ramah lingkungan. Efisiensi biaya dalam bidang manufaktur bisa dilakukan dengan melakukan proses produksi yang ramah lingkungan. Yang keempat yaitu memanfaatkan teknologi pendukung. Teknologi pendukung seperti software sistem manufaktur dapat membantu memaksimalkan produktivitas dan efisiensi bisnis manufaktur, mulai dari perencanaan produksi dan penjadwalan hingga eksekusi dan analisis. Selain itu, software pendukung dan membantu untuk mengukur kinerja dari masing-masing karyawan dan menjaga efisiensi sebagai budaya perusahaan. Teknologi pendukung ini juga dapat membantu untuk mengetahui keuntungan yang didapat dari hasil usaha untuk mengurangi biaya produksi. Berdasarkan 4 aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa keuntungan perusahaan tidak selamanya didapat dari meningkatkan penjualan hasil produksi, tetapi juga penghematan biaya dengan tujuan untuk mengefisienkan pengeluaran juga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara signifikan. Materi yang keenam yaitu pengendalian biaya-biaya yang terjadi di perusahaan manufaktur. Karena bergerak pada kegiatan pengolahan bahan baku hingga siap untuk dijual, perusahaan manufaktur sedikit berbeda. Karena itu, akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur lebih fokus pada penentuan harga jual produk. Selain itu juga, tujuan lain adalah menyampaikan informasi akan harga-harga produk pada setiap unit di gudang. Yang pertama ada cost control. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka cost control memiliki arti pengendalian biaya. Jadi, cost control adalah upaya pengendalian biaya perusahaan yang meliputi biaya operasional, perencanaan, pelaksanaan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tugas dan tanggung jawab pengendalian biaya. Agar suatu perusahaan bisa menjaga keseimbangan neraca keuangannya,
dan juga selalu efisien dalam hal menggunakan biaya, maka pegawai yang bertugas sebagai pengendalian biaya memiliki peranan yang sangat penting. Tugas pengendalian biaya. Yang pertama, membuat, melaksanakan, dan mengatur persediaan setiap bulan. Yang kedua, memastikan setiap kebijakan dan prosedur pengendalian biaya bisa diterapkan dengan baik oleh seluruh departemen. Yang ketiga, memantau dan memeriksa seluruh hasil perhitungan persediaan sudah sesuai dengan dukungan atau bukti dan dokumen yang ada. Yang keempat, memeriksa dan memastikan setiap transaksi dengan benar, khususnya transaksi pembelian atau pengeluaran perusahaan. Yang kelima, membandingkan setiap data yang ada. Yang keenam, melakukan pemeriksaan secara berulang. Lalu, tanggung jawab pengendalian biaya. Yang pertama, mengawasi arus masuk dan keluar barang, menyimpan dan juga menerima barang. Yang kedua, bekerja sama dengan bagian pembelian atau bisa mendapatkan informasi terkait aktivitas pembelian, harga barang, hingga penerimaan barang. Yang ketiga, memantau dan memeriksa order pembelian perusahaan. Yang keempat, membuat laporan biaya setiap hari. Yang kelima adalah membuat laporan bulanan dan persediaan atas seluruh barang yang ada. Ketiga yaitu ada fungsi cost control. Yang pertama ada perencanaan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa seluruh tindakan yang dilakukan tentu akan menjadi lebih baik jika sudah direncanakan dengan matang. Untuk itu, sebelum melakukan pengendalian biaya, disarankan pihak manajemen perusahaan mampu membuat perencanaan dengan matang agar pengendalian biaya bisa tetap dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan adalah kunci penting dari seluruh tahapan. Yang kedua yaitu pengawasan. Fungsi pengawasan dalam hal ini adalah dengan melakukan perbandingan antara pencapaian yang sudah diraih saat ini dengan biaya lain yang dibutuhkan. Lalu, selanjutnya juga akan dilakukan perbandingan antara anggaran sebelumnya dengan anggaran saat ini. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga, koordinasi dan keselarasan. Diperlukan adanya keselarasan dalam koordinasi antara setiap departemen agar tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik. Dalam hal ini, mereka yang bertanggung jawab dalam bagian pengendalian biaya adalah memastikan adanya keselarasan antara tiap departemen sudah sesuai dengan sejalan dengan anggaran yang sebelumnya sudah disepakati. 4. Elemen cost control. Seperti yang sudah dijelaskan secara singkat sebelumnya, bahwa tugas utama cost control adalah harus secara aktif mempercepat ruang lingkup pekerjaan dan menganalisa perkembangan yang ada di dalamnya. Untuk itu, ada beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam cost control yaitu: pertama, pahami akan apa yang harus dikerjakan. Hal ini bisa diketahui dengan menggunakan forecast atau taksiran anggaran secara detail dan profil kecelakaan, yang di dalamnya tersedia basis pengendalian dan juga penjadwalan biaya. Hal tersebut didasarkan pada informasi dari langkah manajemen biaya sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk bisa memastikan anggaran yang akurat dan kegiatan yang dikelola secara lebih detail yang performanya bisa diukur. Yang kedua, ketahui apa saja yang telah dilakukan. Caranya adalah dengan menyiapkan laporan berisi data kinerja aktual yang konsisten dengan anggaran yang terperinci dan tepat waktu. Yang ketiga, mengetahui perbandingan kinerja aktual dengan norma kinerja. Dalam hal ini, kita harus melakukan analisa performa hingga saat ini. Keempat, ketahui apa yang masih harus dilakukan. Cobalah untuk memperkirakan hasil potensial dari situasi saat ini. Jika tidak ada tindakan yang diambil untuk kinerja saat ini. Yang kelima, identifikasi dan terapkan tindakan korektif. Cobalah untuk menyediakan kontrol yang baik dalam hal performa proyek yang sudah sesuai harapan. Yang kelima, tahapan dalam cost control. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa cost control adalah salah satu cara yang dilakukan oleh manajer perusahaan dalam mengendalikan pengeluaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam melakukan suatu proyek tertentu. Untuk itu, diperlukan adanya langkah yang tepat dan melakukan cost control agar keputusan yang dilakukan oleh manajer bisa sesuai dengan tujuan perusahaan.
Berikut ini adalah langkah-langkah yang tepat yang bisa dilakukan oleh cost control. Pertama, pengendalian pengawasan fisik. Dalam hal ini, pengendalian dilakukan oleh pihak pimpinan, yang mana mereka memiliki kekuatan untuk mengambil suatu keputusan. Perencanaan dan pelaksanaan akan ditetapkan oleh pemimpin perusahaan. Hal tersebut biasanya terjadi pada perusahaan yang masih berskala kecil, karena pimpinan perusahaan tersebut akan sekaligus bertindak sebagai pemilik usaha. Tapi dalam perusahaan yang sudah berskala besar, cost control ini biasanya dilakukan oleh manajer keuangan atau staf keuangan. Yang kedua, akuntansi historis. Untuk perusahaan yang sudah berskala besar, pimpinan perusahaan tersebut tentu sudah tidak memiliki waktu lagi untuk mengontrol pengeluaran fisiknya. Nah, pihak pimpinan biasanya hanya akan memanfaatkan catatan sejarah keuangan atau biasa disebut dengan akuntansi historis untuk merencanakan dan juga mengendalikan kegiatan dari waktu ke waktu. Anggaran statis dan biaya standar. Anggaran statis dan biaya standar pada umumnya akan digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan perencanaan dan juga pengendalian. 3. Anggaran statis dan biaya standar. Anggaran statis dan biaya standar pada umumnya akan digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan perencanaan dan juga pengendalian atau kegiatan proyek yang sedang dilakukannya. Untuk perusahaan yang semakin berkembang, maka pimpinan dari perusahaan biasanya akan merubah pola pikirnya. Ketika perusahaan sudah semakin berkembang, maka hal penting yang harus dilakukan bukan lagi tentang bagaimana membandingkan pelaksanaan yang sedang dilakukan dengan apa yang sebelumnya sudah dilakukan, melainkan memikirkan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan ditahan berjalan tanpa memikirkan kegiatan yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya. 4. Anggaran fleksibel dengan biaya standar. Tidak selamanya rencana yang sudah disusun dengan matang oleh perusahaan bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Hal ini biasanya akan membuat pihak petinggi perusahaan melakukan cara lain untuk mampu memperbaiki anggaran yang ada. Biasanya cara yang dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem agar menjadi lebih fleksibel. Anggaran yang lebih fleksibel ini biasanya disusun pada berbagai tingkat kapasitas. Hal tersebut dilakukan agar anggaran ini bisa digunakan sebagai indikator pencapaian yang diharapkan. 5. Tanggung jawab pusat dan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Tanggung jawab cost control harus dilakukan pada setiap bagian jika perusahaan sudah memiliki banyak unit kerja dan sudah berkembang besar. Adanya pemusatan tanggung jawab cost control ini dilakukan karena jika hanya berpusat pada pimpinan maka akan tidak memungkinkan. Seorang pimpinan perusahaan besar sudah tidak lagi mampu melakukan pengendaliannya secara fisik. Nah, untuk mempermudah proses pelaksanaan proyek dan kegiatan di perusahaan, maka diperlukan adanya manajemen pusat. Mereka bertugas melakukan perbandingan pada anggaran yang sudah disusun dengan realisasi di lapangan. Dalam hal ini, banyak pimpinan manajemen yang pada akhirnya tidak mempedulikan efisiensi waktu dan keakuratan dalam manajemen pengeluarannya, karena banyak hal yang harus dikerjakan. Untuk mengatasi hal itu bisa menggunakan software akuntansi dari Akurat Online untuk menyelesaikan masalah manajemen pengeluaran dana atau cost control bisnis. Akurat Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang mampu membantu dalam mengelola keuangan secara lebih mudah dan praktis. Akurat Online juga memiliki tampilan yang sederhana sehingga akan memudahkan Anda dalam membuat berbagai laporan keuangan perusahaan, bahkan yang tidak memiliki background akuntansi sekalipun. Penentuan harga pokok standar. 1. Penentuan biaya bahan baku standar. Penentuan biaya bahan baku standar terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Standar harga. Penentuan harga standar bahan baku dilakukan dengan cara melihat daftar harga pemasok, katalog, brosur yang berkaitan dengan bahan baku. Informasi lain yang berhubungan dengan kemungkinan terjadi perubahan harga di masa mendatang. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa 1. Harga yang diperkirakan terjadinya di masa mendatang, biasanya untuk jangka 1 tahun. 2. Harga yang berlaku. 1. Penyusunan standar. 2. Standar kuantitas atau fisik. Penentuan kuantitas standar bahan baku dilakukan dengan cara
Penyelidikan teknis menyangkut penetapan spesifikasi baik berupa bentuk, ukuran, warna, karakteristik, pengolahan maupun kualitasnya. Analisa catatan masa lalu dalam bentuk sebagai berikut. Menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan yang paling baik dan yang paling buruk. Kedua, penentuan biaya tenaga kerja. Penentuan biaya tenaga kerja terbagi menjadi dua bagian terdiri dari standar tarif. Penentuan tarif upah standar dilakukan dengan cara melihat kontrak kerja rata-rata. Hitung dan rata-rata tertimbang dari upah karyawan di masa lalu untuk pekerjaan yang sama. Perhitungan tarif upah dalam operasi normal. 3. Standar waktu atau efisiensi. Penentuan jam kerja standar dilakukan dengan cara menghitung rata-rata jam kerja yang diperlukan untuk suatu pekerjaan yang sama di masa yang lalu. Membuat tes non-operasi produksi. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu dari berbagai kerja karyawan. Mengadakan taksiran yang reasonable didasarkan pengalaman dan pengetahuan. 3. Penentuan biaya overhead pabrik. Penentuan biaya overhead pabrik standar dilakukan dengan cara menggunakan tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal. Untuk pengendalian biaya overhead pabrik diperlukan fleksibel budget, yaitu budget biaya untuk beberapa kisaran kapasitas. Di sini saya akan membahas tentang pencatatan jurnal dalam sistem biaya standar. Pencatatan jurnal dalam sistem biaya standar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu analisis biaya produksi langsung. Yang kedua, selisih biaya overhead pabrik. Yang ketiga, aliran biaya standar dalam metode ganda. Yang keempat, pencatatan selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami bahas yaitu bagi perusahaan yang mengejar keuntungan dan berusaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan tentu akan menghadapi berbagai masalah yang akan timbul dengan sehubungan kegiatan perusahaan. Sistem biaya standar sendiri sangat bermanfaat untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasi, dan memelihara wawasan kepada manajemen dalam membuat keputusan. Tujuan penetapan biaya standar yaitu sangat bermanfaat bagi manajemen aktivitas perusahaan karena standar biaya bermanfaat untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian dan untuk memfasilitasi perhitungan biaya produksi. Aspek penetapan biaya standar pada perusahaan manufaktur yaitu untuk menentukan standar biaya produksi, optimalisasi persediaan, proses produksi ramah lingkungan, dan memanfaatkan teknologi pendukung. Nah, itulah seputar materi yang kami bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.